Halo teman-teman Go Student semua, apa kabar? Kabar baik di sini, semoga di sana juga ya. Kembali lagi dengan saya Teddy di Go Student Online Sharing. Hari ini aku mau bagiin temanya tentang waktu Tuhan. Langsung aja kita buka ayatnya di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Jadi teman-teman, Tuhan bekerja menurut waktunya. Nah, kita seringkali sebagai manusia bekerjanya menurut waktu kita nih teman-teman. Kita punya jadwal setiap hari, kita punya rencana untuk masa depan kita. Mungkin jadwalnya jadwal untuk bekerja hari ini, jadwal untuk pelayanan di gereja, dan jadwal-jadwal lainnya. Kita juga sebagai manusia sering banget punya rencana. Rencana untuk 5 tahun lagi, misalkan kita pengen punya rumah, atau beberapa tahun lagi kita ingin menikah, dan rencana-rencana yang biasanya manusia tuh inginkan gitu. Nah, jika kita sebagai manusia aja punya jadwal, punya rencana, apalagi Tuhan. Nah, Tuhan itu punya rencana, punya jadwal untuk setiap kita yang terbaik buat hidup kita. Nah, tapi seringkali nih teman-teman nih, kita nggak sabar nih untuk menunggu waktunya Tuhan. Yang pertama, kenapa sih kita nggak sabar menunggu waktu Tuhan? Biasanya itu karena kita ingin cepat meraih, memiliki, atau ngalamin sesuatu yang kita inginkan. Terus yang kedua, karena kita tidak memahami cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Terus yang ketiga juga, karena kita sombong dengan kemampuan diri kita sendiri. Yang keempat, kita terlalu bersandar pada pengertian sendiri. Beberapa kisah dalam Alkitab juga menceritakan betapa manusia sangat tidak sabar dan tidak mengerti waktu Tuhan. Yang pertama itu kisah tentang orang-orang Israel di padang gurun. Mereka bersungut-sungut, mereka berkeluh kesah karena mereka itu nggak memahami waktu dan karyanya Tuhan. Akhirnya mereka kesulitan sendiri. Kemudian juga ada kisah di mana Raja Saul ditolak oleh Tuhan sebagai raja karena ia tidak sabar menunggu Nabi Samuel. Kemudian juga ada kisah di mana anak-anak perempuan Lot berbuat dosa karena mereka tidak berpikir panjang dan tidak memahami waktunya Tuhan. Kisah-kisah di atas mengatakan dan menjelaskan lebih dalam betapa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai dengan akhir. Nah, kita sebagai manusia itu benar-benar punya keterbatasan dalam mengalami karya Tuhan, gitu kan? Oleh karena itu, baiklah teman-teman, mau ngajak teman-teman di sini untuk yuk kita ambil waktu untuk berdiam diri, berdoa, menantikan agar Tuhan tuh memberikan hikmatnya, agar kita masuk dalam waktunya Tuhan, kita mengerti waktunya Tuhan, kita menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan dalam hidup kita. Dalam Yesaya 40 ayat 31 menjelaskan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam Ratapan 3 ayat 25-26 juga dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Yuk teman-teman, aku mau ngajak teman-teman untuk merenungkan beberapa pertanyaan. Apakah selama ini kita kurang sabar menantikan waktu Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sering memaksakan kehendak, jadwal, rencana kita pada Tuhan? Kemudian apakah kita sering tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dalam hidup kita? Sadari teman-teman bahwa kita itu terbatas, ya, kita itu terbatas dalam pengertian, dalam pengetahuan. Hanya Tuhanlah yang maha mengetahui apa yang terbaik dan waktu mana yang terindah buat kita. Ambil tindakan untuk tenang, untuk berdiam diri, berdoa, minta hikmat Tuhan, minta Tuhan untuk menerangi jalan kita supaya kita bisa masuk dalam rencananya dalam waktunya yang indah ini. Oke, teman-teman Go Student, semoga renungan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang karya dan waktu Tuhan. Nantikanlah Tuhan bekerja menurut waktunya. Nantikan Tuhan untuk Ia membuat hidup kita indah dalam rencananya. Dan yang pasti teman-teman, dan rencana itu bukan rencana yang
buruk gitu. Tetapi rencana yang indah buat anak-anaknya, yang penuh harapan dan Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua. Nah, kira-kira itu aja nih yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga dapat menjadi rema, menjadi berkat untuk teman-teman Go Student sekalian semua. Jangan lupa teman-teman untuk terus saksikan Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore di channel YouTube Go Bogor, yaitu Go Bogor Online Service, dan di Instagram Go Students, yaitu @go_students. Stay safe, stay healthy teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.